Nomor 11 tahun 2022, yaitu terkait dengan pedoman teknis pembinaan kepegawaian JF. Kemudian terkait dengan UKPBJ, ini ada peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang UKPBJ, dan juga ada Perlem 7 tahun 2021 tentang SDM pengadaan barang jasa, Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih peraturan-peraturan tersebutlah yang perlu mendapatkan perhatian Bapak Ibu. Terkait unit kerja pengadaan barang jasa, ini ada di Perpres 16 2018 dan Perpres 12 2021. UKPBJ ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan dukungan PBJ pada KL Pemda. Jadi di sini perluasan tugas dan fungsi dibandingkan dengan yang ULP dulu ya. Dulu lah, saya yakin pasti Bapak Ibu sudah paham di sini. Kemudian bentuk UKPBJ-nya ini struktural, jadi tidak lagi berbentuk ad hoc seperti yang dulu. Nah, fungsinya itu apa saja? Ada pengelolaan PBJ-nya, kemudian pengelolaan LPSE, kemudian di sini JFPPBJ bisa melaksanakan pengelolaan PBJ. Di sini artinya melakukan fungsi pemilihan penyedia gitu ya. Kemudian bisa melaksanakan pendampingan, konsultasi atau bintek. Kemudian ada pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri atau pimpinan lembaga ya. Kita karena sebagai ASN memang harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan. Oke, Bapak Ibu, mengenai arah kebijakan kelembagaan PBJ seperti tadi sudah disampaikan di awal, yaitu berbentuk struktural. Tidak ada lagi yang berbentuk ad hoc. Untuk yang di daerah, ini ada Permendagri 112 ya, kalau saya tidak salah, 112. Kemudian untuk yang di pusat itu Permenpan 31 2021 ya, kalau saya tidak salah. Nah, kemudian lembaganya, rumahnya ini juga sudah struktural, kemudian personilnya juga personil bukan ad hoc, dan anggota pokjanya ini diampu oleh pengelola PBJ atau JFPBJ. Kemudian juga diperlukan anggaran yang memadai karena yang dikelola juga cukup besar Bapak Ibu, dan perluasan peran seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya sebatas ULP yang dulu melaksanakan proses pemilihan penyedia saja atau kadang-kadang suka disebut tukang lelang gitu ya Bapak Ibu, tapi ini juga mampu menjadi pembina stakeholder, dan juga pekerjaannya ini Bapak Ibu tadi ada pendampingan, kemudian juga ada sebagai narasumber dan seterusnya, dan sebagai pusat informasi pengadaan barang jasa pemerintah. UKPBJ ini Bapak Ibu yang diharapkan bisa menjadi pusat keunggulan. Ini unit kerja yang memiliki karakter yang pertama yaitu strategis, kemudian kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, atau diistilahkan yaitu skoper, sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang jasa di Indonesia. Nah, seperti tadi disampaikan, sudah merupakan keunggulan PBJ sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi, harus pertama kelembagaannya berbentuk struktural, SDM-nya juga untuk Pokmil, untuk PP, ini sudah diampu oleh pengelola PBJ, kemudian memiliki anggaran yang memadai, yang cukup, dan perluasan peran, tidak hanya sebatas proses pemilihan penyedia. Karena dengan adanya kemampuan yang seperti itu, sehingga bisa melaksanakan 4 tujuan PBJ, yaitu menghasilkan barang jasa yang tepat atau value for money, bisa meningkatkan PDN, peran UMK dan koperasi, dan pelaku usaha nasional, termasuk keikutsertaan industri kreatif, mendukung pelaksanaan penelitian, pemerataan ekonomi, serta meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang ini kan semua dinilai tingkat kematangannya ya.
mau yang APIP, mau yang UKPBJ, semua ini dinilai tingkat kematangannya seperti juga di UKPBJ. Nah, di UKPBJ ini indikatornya cukup banyak. Ada 4 domain, Bapak Ibu, yaitu domain kelembagaan, domain SDM, domain proses, dan domain sistem informasi. Masing-masing domain ini memiliki indikator atau elemen. Yang pertama adalah domain pengorganisasian tugas dan fungsi. Untuk domain SDM ini ada 2, yaitu perencanaan SDM dan pengembangan SDM. Kemudian yang ketiga, domain proses ini ada 4, yaitu manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, dan manajemen risiko, serta yang terakhir yaitu domain sistem informasi, yaitu sistem informasi. Nah, ini setiap variabel ini memiliki tingkat kematangan, Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama inisiasi, jadi baru mulai siap-siap aja kalau yang inisiasi gitu ya, masih yang sifatnya kalau ada orderan baru dikerjakan, kurang lebih kayak gitulah ya. Yang kedua udah mulai esensi. Nah, yang ketiga ini proaktif. Nah, ini Bapak Ibu targetnya adalah yang proaktif. Proaktif, jadi namanya proaktif kan kita yang mendatangi, jemput bola, kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah strategis, dan yang terakhir ini yang ultimate-nya itu adalah unggul Bapak Ibu. Oke, tadi tentang rumahnya dulu ya Bapak Ibu yang kita bahas. Nah, sekarang kita bahas penghuninya atau orangnya di dalamnya, yaitu pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam pengelola PBJ ini instansi pengguna memiliki tugas dan peran. Jadi bukan hanya instansi pembina yang memiliki tugas dalam pembinaan, namun instansi pengguna juga. Tugas instansi pembina yaitu yang pertama menyusun manajemen penugasan. Kenapa perlu disusun manajemen penugasan? Karena pengelola PBJ ini perlu menyusun target kinerja gitu ya. Nah, sebaiknya sebelum tahun berjalan ini lebih bagus lagi kalau sudah ketahuan dia mendapatkan berapa paket atau tugasnya apa saja seperti itu. Kemudian menyusun manajemen pembinaan. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi di FPPBJ. Jadi penerapannya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai, hal-hal seperti itu. Kemudian pengelolaan database di FPPBJ, Bapak Ibu, selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi pembina untuk pembinaan karir. Jadi misalnya ini khususnya untuk yang media pembinaan karir dalam hal ini adalah contohnya penilaian angka kredit, kemudian untuk yang pertama ke muda dan muda ke madya untuk naik jenjang, seperti itu ya, pembinaan karir antara lain. Dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk provinsi ini juga memiliki peran pembinaan Bapak Ibu terhadap kabupaten kota yang ada di lingkupnya seperti itu. Jadi antara lain misalnya kalau di di pemerintah daerah, di kabupaten atau kota belum memiliki tim penilai, walaupun di Per-BKN 11 2022 itu minimal 5 sudah harus membentuk ya Bapak Ibu ya. Namun bila misalnya belum membentuk, nah ini pemerintah provinsi bisa memberikan bantuan penilaian angka kredit. Kemudian juga melakukan atau menyelenggarakan rakor-rakor seperti itu. Kemudian bisa juga mungkin di instansi pembina, di pemerintah provinsi gitu ya, Badiklatnya menyelenggarakan diklat dan seterusnya. Nah, ini mengkoordinir semua JFPPBJ yang ada di kabupaten kota di lingkupnya. Kalau ini mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, kita lewatin aja. Nah, ini juga mungkin mekanismenya juga sudah paham ya Bapak Ibu ya. Ada pengangkatan pertama. Ini pengangkatan pertama bisa masuk CPNS dan juga sekarang kita sebutnya ASN. Jadi baik CPNS maupun P3K. Perpindahan dari jabatan lain, ini P3K ya, yang ketiga ada promosi, penyesuaian atau impasing dan penyetaraan. Nah, sekarang yang terbuka ini P3K untuk di tahun depan dan perpindahan dari jabatan lain. Impasing, penyetaraan sudah selesai. Nah, kalau promosi memang secara juknisnya ini belum terbit dari Menpan, Bapak Ibu.
Nah, ini penggunaan dan pembentukan TPAK. Jadi dasarnya ini selain Permenpan 29/2020 juga ada Per BKN nomor 11 tahun 2022 seperti tadi saya sampaikan bahwa minimal 5 orang, kalau sudah ada 5 orang JFPBJ wajib dibentuk tim penilai. Dan juga di Per BKN 11/2022 dalam menyusun pembentukan tim penilai ini wajib meminta rekomendasi dari instansi pembina. Nah, namun kalau yang sudah terbentuk menurut saya sih nggak apa-apa ya, nggak masalah Bapak Ibu, toh database-nya juga sudah ada di kami. Nah, kemudian tugas kami adalah melakukan pembinaan terhadap TPK instansi pengguna. Ini Bapak Ibu pasti sudah paham ya, pengelola PBJ ini terkait dengan angka kreditnya bisa saja didapat pengelola PBJ sebagai Pokmil, kemudian pejabat ditugaskan sebagai pejabat pengadaan, atau bisa juga sebagai PPK. Nah, terkait dengan kedudukannya, kalau untuk Pokmil ini kedudukannya, penugasannya ini memang di UKPBJ, Bapak Ibu. Nah, sementara untuk pejabat pengadaan kedudukannya di UKPBJ, namun penugasannya di Satker atau di OPD, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi satu orang pejabat pengadaan ini menangani mungkin lebih dari satu satker atau OPD, gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau PPK ini lebih bebas ya, Bapak Ibu ya. Karena memang kewajiban yang diampu oleh JFPBJ adalah sebagai Pokmil atau sebagai PP. Jadi kalau PPK ini tidak wajib dijabat oleh JFPBJ. Kedudukannya ini bisa di UKPBJ atau di Satker atau OPD. Nah, selain tadi yang disebutkan bahwa pengelola PBJ ini bisa sebagai Pokmil, PP, ataupun PPK, nah pengelola PBJ ini juga dapat diberikan tugas Bapak Ibu dan dapat angka kredit juga sebagai tim kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudian panitia pengadaan badan usaha, tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ. Ini yang tadi untuk menilai dan meningkatkan kematangan UKPBJ. Nah, ini kan cukup banyak Bapak Ibu elemen-elemen bukti-bukti dukung yang harus dipenuhi. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini ada dalam pengelolaan kapabilitas UKPBJ. Dan tugas lain yang berkaitan dengan PBJ, nah antara lain ini pengelolaan katalog elektronik Bapak Ibu. Kalau sekarang ini kan yang melakukan pembelian saja ya, PP atau PPK gitu. Nah, ini sebentar lagi gitu ya, ini akan ada tugas lain yang bisa dilakukan oleh JFPBJ, yaitu pengelolaan katalog elektronik. Ini secara lebih detailnya Bapak Ibu, walaupun tadi di slide sebelum dan sebelumnya itu sudah ada kedudukan dan penugasan. Jadi untuk kedudukannya di UKPBJ KL atau Pemda. Nah, kedudukannya di UKPBJ. Nah, penugasannya ini Pokja, Pokmil atau PP. Kalau Pokmil tadi seperti disampaikan berkedudukan di UKPBJ, ditugaskan juga di UKPBJ. Kalau PP ini kedudukannya di UKPBJ, tapi penugasannya itu di Satker. Nah, ini ada peraturannya, ketentuannya ini ada di pasal 74A ayat 8 di Perpres 12/2021. Nah, kalau untuk UKPBJ KL gitu ya, untuk penugasan untuk Pokmil bisa di Satlak, penugasannya di Satlak KL. Jadi untuk instansi-instansi pusat yang memiliki banyak instansi vertikal di daerah, contohnya misalnya mungkin ada Kementerian Perhubungan dan lainnya. Nah, ini perlu membentuk Satlak atau Satpel ya, disebutnya Satlak atau Satpel, dan ketentuan itu juga sudah ada di Permenpan 31 tahun 2020 atau 2021 Bapak Ibu. Oh, ini ada 31 2021. Nah, kemudian ini untuk PPK tadi sudah disebutkan, jadi masih bebas kedudukannya, bisa di UKPBJ ataupun di Satker. Dapat berkedudukan di UKPBJ atau di Satker.
Mohon maaf Bapak Ibu, ada masalah teknis sedikit. Ini Bapak Ibu, untuk pokja pemilihan penetapannya ditetapkan oleh Kepala UKPBJ dan penugasan pokja pemilihan dilakukan oleh Kepala UKPBJ karena memang si Pokmil ini sudah kedudukannya, penugasannya semua di UKPBJ. Jadi surat tugasnya, penetapannya semua dari Kepala UKPBJ. Nah, untuk pejabat pengadaan ini agak sedikit unik Bapak Ibu. Jadi penugasannya itu kan di UKPBJ ya, jadi kepegawaiannya ada di UKPBJ. Namun Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA untuk mengkonfirmasi data pengadaan. Berdasarkan dari hasil konfirmasi, Kepala UKPBJ menginformasikan rencana penugasan pengelola PBJ sebagai PP pada Satker atau OPD untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah tugas utamanya yang ada di Perpres ya Bapak Ibu. Maksudnya Pokmil dan PP wajib dijabat oleh JFPBJ gitu ya. Nah, namun dalam kegiatannya juga dapat ditugaskan untuk membantu PA atau KPA dan menjadi PPK. Nah, dalam melaksanakan tugasnya PA, KPA atau PPK ini dapat dibantu oleh pengelola PBJ. Nah, penugasan membantu PA KPA, di sini PA KPA berkirim surat kepada Kepala UKPBJ, jadi Satker ya, karena kalau di daerah ini kan Kepala Dinas itu PA ya Bapak Ibu ya. Jadi PA berkirim surat kepada Kepala UKPBJ untuk meminta bantuan pengelola PBJ dalam melaksanakan tugas PA atau KPA. Dapat angka kredit juga Bapak Ibu di bidang perencanaan. Kemudian Kepala UKPBJ menerbitkan ST. Kemudian kalau untuk penugasan membantu PPK, ini PPK berkirim surat kepada Kepala UKPBJ untuk meminta bantuan pengelola PBJ dalam melaksanakan tugas PPK, dan Kepala UKPBJ menerbitkan surat tugas atau ST. Manajemen penugasan tadi sudah ya Bapak Ibu ya disebutkan. Kenapa sih perlu manajemen penugasan gitu ya? Ini ditetapkan setiap awal tahun berjalan atau juga bisa juga di tahun sebelumnya Bapak Ibu. Tujuannya tadi karena kan setiap pengelola PBJ ini kan harus membuat kinerja ya. Nah, jadi berapa perencanaan karena kan untuk yang pertama ini harus 12,5, yang muda 25, yang madya 37,5. Jadi kan harus direncanakan. Kira-kira berapa sih angka kredit yang didapat seperti itu. Nah, ditetapkan di setiap awal tahun atau bisa juga di akhir tahun sebelumnya. Tujuannya untuk memproyeksikan rencana penugasan setiap pengelola PBJ dan juga sebagai acuan pengelola PBJ ketika menyusun SKP. Jadi dia sudah tahu berapa sih jumlah angka kredit yang didapat. Nah, dalam menentukan paket-paketnya ini diberikan ke siapa. Nah, ini ada beberapa indikatornya Bapak Ibu di manajemen penugasan. Jadi dibagi berapa jumlah satkernya, kemudian jumlah paket dan jenis metode pemilihan pada sirup karena kan seperti kita ketahui sudah ada standar kompetensinya. Jadi kalau untuk pertama gitu misalnya untuk tender cepat, kemudian untuk pengadaan langsung, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan jenjangnya. Namun juga jangan diberikan tugas yang monoton Bapak Ibu, karena tujuannya kan juga untuk memperkaya dan meningkatkan kompetensi. Kemudian juga diperhitungkan jumlah pengelola PBJ aktif. Nah, ini pemerataan beban kerja dan pengalaman yang tadi saya sampaikan. Kemudian target angka kredit minimal, karena tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ada target angka kredit minimal untuk setiap jenjangnya, dan pertimbangan objektif lainnya, misalnya latar belakang pendidikan itu juga menunjang ya Bapak Ibu ya, misalnya mungkin dari teknik sipil, berarti mungkin juga pas kalau banyak diberikan pekerjaan konstruksi dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu ya, simulasi lah manajemen penugasan.
Jadi AL atau Pemda, di sini kan ada yang paket pengadaan, dilihat dari sirup, kemudian juga ada pekerjaan yang non paket, misalnya tadi yang sebelumnya ada Bapak Ibu apa namanya pendampingan dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian Kepala UKPBJ perlu memperhitungkan jumlah pengelola aktif dan kemudian dibuat pembagian yang seadil mungkin disesuaikan dengan jenjangnya. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Ini sudah ada di apa namanya lampiran Permenpan 29 2020. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk seterusnya di tahun 2022 ini yang mendapatkan angka kredit ini hanya yang pekerjaan di lampiran 1 gitu ya. Nah, di sini untuk yang lampiran 1 adalah tugas jabatan fungsional PBJ yang terkait dengan pengadaan. Jadi kalau dia membantu misalnya PA atau KPA, pasti ada butir-butir kegiatan yang terkait dengan perencanaan pengadaan. Kemudian ada pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan di lampiran 2 kegiatan pengembangan profesi. Nah, seperti memperoleh ijazah atau gelar pendidikan, pembuatan karya tulis, dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca nanti. Dan di lampiran 2 ya, ada juga kegiatan penunjang, yaitu seperti menjadi pengajar atau pelatih, keanggotaan dalam tim penilai, perolehan penghargaan tanda jasa, dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan rumah dan personil untuk CFPPBJ. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia. Ibu Lia, kita izin melanjutkan paparan terlebih dahulu.